Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, ini hari yang ke-25 dalam pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini, 1444 Hijriah, bertepatan dengan, sekarang tanggal berapa nih ya? Yang jelas di bulan April lah ya. Sekarang tanggal 16. Ya, 16 April kalau saya tidak salah, 2023. Ya, saudara, masih seputar berita tentang Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu, yang masih viral dan masih banyak lagi tanggapan baik positif maupun negatif, baik di kalangan kekristenan sendiri maupun di luar kekristenan. Bahkan penggalangan dana, donatur yang dipersiapkan oleh Paul Zong dan kawan-kawan dan yang lainnya juga, ya, mereka ingin membantu keluarga pendeta Yusuf Manubulu, ya. Saya khawatir seperti yang sudah itu nanti bisa zong lagi tuh. Sesuai lah dengan namanya Paul Zong. Jadi nanti donatur itu bisa zong seperti yang kemarin pernah donasi untuk MKC, nah, yang digalang oleh Saifuddin Ibrahim, ternyata disalahgunakan gitu. Ya biasalah yang begitu itu. Kalau udah nampak duit gepokan itu udah hilang, itu niat baiknya itu udah lenyap sudah. Terlepas dari itu, saudara, tanggapan tentang apa yang terjadi pada diri pendeta Yusuf Manubulu memang bersimpang siur, positif, negatif dan segala macam. Di antaranya apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan. Sepertinya pendeta Henry Tan ini begitu kurang simpatiknya dan kurang care lah, tidak care bahkan terhadap apa yang terjadi, apa yang menimpa oleh pendeta, apa yang dialami oleh pendeta Yusuf Manubulu. Bahkan dia menciptakan sebuah lagu yang ditujukan, yang diperuntukkan kepada pendeta Manubulu. Sebelum kita dengar nanti lagunya seperti apa, kita dengar dulu komentarnya pendeta Henry Tan berkenaan dengan tertangkapnya pendeta Yusuf Manubulu. Berikut ulasan tanggapan yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan, saudara. Anda mau dukung apanya? Yang sekarang ditangkap Manuk Berbulu, kamu mau dukung apa? Manuk Berbulu, Pak, dia kan menyebarkan kekristenan. Pret, Manuk Berbulu bukan Kristen, dia penyembah segitiga. Ya, dia tidak mewakili Kristen, ya. Dia nipu-nipu dengan yang namanya murtadin odong-odong. Dia hujat caci maki. Apanya yang kamu mau bela-bela apanya? Mbah Udin, ya, Paul Yong, KC, apa yang kamu mau bela? Apakah dia sedang menyebarkan kekristenan? Pret. Ya. Jadi kalau sekarang ini kumpul nih, ada orang bikin room, ya, yuk kita mendonasi Manuk Berbulu, ya. Satu gelombang mereka, rohnya sama, iblisnya sama. Ya. Saya sudah ngingetin lama loh, ya, soal Manuk Berbulu. Ini sekarang saya ngingetin juga Wak Labu, ya, kumis lele, ya, atau janda mentul-mentul, si wanita yang nangis Bombay itu, termasuk Nabi Teh Celup itu yang pulang balik surga, ya.
Ya, apa yang kalian mau bela dari orang-orang seperti itu apanya? Kan dia menyebarkan Kristen, Pak. Pret. Ya, menarik saudara apa yang disampaikan Pendeta Henry Tan. Eh, Jarang-jarang begitu. Yang di satu sisi mayoritas para apologet Kristen itu membela mati-matian Pendeta Yusuf Manubulu. Ini ada satu pendeta yang begitu kok kayaknya antipati betul, apa namanya ya, antipati betul lah terhadap eh, pendeta Manubulu ya. Disebut manuk berbulu, astagfirullah ya. Tapi setidaknya begini, hal yang menarik ketika ada yang di luar Islam ya, yang notabene mereka sesama Kristen sendiri ternyata tidak setuju dengan apa yang yang selama ini dilakukan oleh pendeta Yusuf Manubulu itu gitu ya. Karena memang isinya hujatan gitu. Bukan hujatan sih, dia tidak terlihat hujatan, tapi pembohongan publik, narasumber yang dia tampilkan, yang dia jadikan pembicara, itu memang pembohong. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Sehingga siapa yang nggak gerah gitu ya. Setiap yang ditampilkan adalah orang-orang yang murtadin odong-odong, kata pendeta Henry Tan tadi ya. Murtadin odong-odong yang memang saya sekali lagi tidak mempermasalahkan dia murtad, silakan, itu urusan dia lah. Di dalam Islam itu keselamatan memang masing-masing. Nggak ada juru selamat di dalam Islam, itu tidak ada ya. Nggak ada yang menjamin keselamatan manusia, itu tidak ada di dalam Islam. Perlu dipahami, memang keselamatan itu diusahakan individu, diusahakan pribadi-pribadi di dalam ajaran Islam itu. Jadi kalau mau selamat ya silakan selamatkan diri sendiri begitu ya. Ajaran Islam tidak ada mengajarkan tentang ada sosok yang memang dia ingin menyelamatkan manusia, tidak seperti di agama sebelah. Tidak seperti di agama Kristen, Yesus yang diyakini sebagai juru selamat. Siapa yang yakin dan iman terhadap Yesus sehingga dia diselamatkan. Kami di dalam Islam tidak ada begitu. Memang juru selamat itu masing-masing. Nah, urusan dia murtad itu urusan, tapi setidaknya tolong jangan membohongi gitu ya. Kalau memang berbicaralah sesuai dengan fakta dan data yang benar begitu ya. Ini yang berbicara yang nggak mengerti Al-Quran, jangankan mengerti Quran, baca Quran aja banyak yang gelepotan, terus dikatakan dia mantan kiai, mantan guru ngaji, sarjana agama, sekian tahun mondok di pesantren, begitu disuruh baca Quran gelepotan. Bahkan tidak mengerti huruf hijaiyah itu. Apa nggak ngeri gitu? Berani-beraninya begitu ya. Sekali lagi, dalam video sebelumnya saya katakan bahwasanya orang Islam kalau yang mengerti dan paham dengan keislamannya, enggak sebodoh itu dia akan meninggalkan keislamannya. Ya, enggak akan sebodoh itu. Kalau Saifuddin Ibrahim itu memang karena dia bodoh, makanya dia tinggalkan Islam, ngaku-ngaku ustadz, padahal dia di di sekolah dia yang lama di NI itu dia hanya sekedar security. Ngaku-ngaku pula dia guru tafsir dan segala macam. Padahal memang bodoh, odong-odongnya begitu gitu. Jadi ngaku-ngaku itu yang jadi permasalahan. Maka kenapa pendeta Henry Tan ini begitu geram? Dia sudah pernah mengingatkan katanya sebelumnya. Tapi karena memang pendeta Yusuf Manubulu tidak mau dengar, mungkin income donasi mendapatkan income yang cukup besar dari postingan-postingan YouTube-nya, sehingga ketagihan gitu ya. Ketagihan dia sehingga ya kebablasan. Dalam hemat saya seharusnya yang ditangkap dan diperiksa itu serta dipenjarakan tidak hanya pendeta Manubulu. Narasumber yang berbicara di kanal YouTube-nya pendeta Yusuf Manubulu itu juga perlu diperiksa, perlu ditelusuri itu. Karena justru mereka lah
sebagai pelakunya juga gitu. Mereka yang membohongi dan memfitnah tentang keislaman itu sendiri. Mereka perlu dihadirkan itu. Mereka perlu diperiksa itu. Mereka perlu dicek kebenaran apa yang dia sampaikan itu. Benar gak itu? Nah, orang begitu ngaku-ngaku di pesantren, jika perlu dicek yang pernah mengatakan dirinya pernah di pesantren mana, ditelusuri di pesantren itu benar gak? Dia ada pernah di pesantren tersebut. Jangan ngaku-ngaku saja dia di pesantren, ngaku-ngaku tamatan UIN atau IAIN, ngaku-ngaku ada yang pernah di Al-Azhar. Masa yang begitu kualitas bacaannya gelepotan, ngaku dari pondok pesantren, ngaku anak kiai, ngaku anak ustadz, anak ustazah, bapak ibunya haji dan hajah. Tapi ternyata di luar yang diprediksi ya, di luar yang sebenarnya. Nah, makanya siapa yang tidak geram dengan kondisi itu ya. Sehingga ya wajar kalau ada yang melaporkan, dan ini memang hoax, mengabarkan berita bohong ya. Terus kemarin ada juga pendeta MYM yang mengatakan diskriminatif ataupun diskriminasi antara minoritas dan mayoritas. Tidak, ini bukan masalah minoritas dan mayoritas. Ini masalah pembohongan, penipuan, pembohongan publik. Ya, hoax. Itu bukan masalah minoritas dan mayoritas. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah penistaan agama melalui berita bohong, melalui kabar bohong, kesaksian-kesaksian palsu. Hanya karena ingin mendapatkan uang, hanya karena ingin mendapatkan dana kehidupan yang cukup besar, pembayaran dari YouTube-nya, ya, dari konten-konten videonya, konten-konten YouTube-nya, sehingga melakukan penistaan dan pembohongan publik. Nah, jadi bukan masalah minoritas dan mayoritas. Ya, tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Ya, siapapun kalau memang terjadi penghinaan, pembohongan, ya layak untuk dicoba diproses begitu ya. Nah, itu makanya apa yang dialami oleh pendeta Yusuf Manubulu ini buah dari apa yang dia buat sendiri, yang dia lakukan sendiri. Ini akibat dari usaha yang dia lakukan. Jadi bukan karena ini mayoritas dan bukan ini karena minoritas. Murni penistaan yang dikemas dalam unsur kebohongan dan hoax. Jadi kita belum berbicara beberapa kali YouTube video kita ini berbicara tentang memang kasus Manubulu ini memang begitu cukup hangat. Bahkan sampai detik ini simpang siur pro dan kontra, saling membela, ya banyak. Paul Zong, Wak Labu atau Rudi Johannes, MYM, Saifuddin Ibrahim dan yang lain-lainnya. Semua mereka itu kebakaran jenggot lah bahasanya. Mencari celah untuk mencoba membela pendeta Yusuf Manubulu, padahal yang dibela tidak pantas untuk dibela. Bahkan tidak sedikit yang coba mengarah unsur yaitu tadi kayak pendeta MYM, berhati-hati berbicara, jangan sampai nanti terbawa nih. Terjadi katanya diskriminatif, ketidakadilan terhadap hukum dalam menerapkan hukum, yang mayoritas diabaikan sementara yang minoritas dipenjarakan. Nah, bukan, hati-hati nanti malah terbawa nanti ya. Walaupun ya kita meski mereka hal yang demikian itu tidak perlu dipedulikan, tapi alangkah disayangkan seperti pendeta Manubulu ini kan tidak layak sebetulnya sampai meruncing begitu keadaannya, sampai dipenjarakan, sampai ditersangkakan ya akibat dari konten-konten itu. Ya sekali lagi, kalau seandainya memang benar Islam ini agama yang keliru, kalau memang benar agama Islam ini agama yang sesat, tunjukkan, buktikan kekeliruan Islam. Buktikan, tunjukkan kesesatan Islam itu di mana. Ya. Kalau tidak terima
saudara dengan Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terima dengan Al-Quran, ya jangan disalah-salahkan itu, jangan digoreng, dihina. Muhammad dan Al-Quran itu sebagai satu untuk hanya sekedar untuk melampiaskan sakit hati, kemarahan. Jangan itu dijadikan fasilitas demikian. Tunjukkan saja kalau memang mereka itu, atau kalau Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang salah, tunjukkan di mana letak kesalahannya. Buktinya apa? Faktanya apa? Jangan hoax, jangan jangan berbohong. Ya, tunjukkan. Dan sebaliknya, tunjukkan kebenaran. Kalau memang Kristen agama yang benar, Yesus membawa agama Kristen, dan Yesus memerintahkan untuk mengajarkan Kristen, nah tolong tunjukkan bukti-buktinya. Jadi kita berbicara berdasarkan data dan fakta, gitu. Bukan berbicara tentang hoax dan kebohongan. Nah, ini yang perlu diangkat seharusnya di dalam berapologet itu, di dalam pembahasan-pembahasan tentang kristolog itu. Bukan hanya hujatan, bukan hanya fitnah, bukan hanya bohong-bohong, bukan hanya sekedar caci maki, bukan hanya sekedar hoax. Ini akibatnya KC, gara-gara caci maki, gara-gara penistaan ditangkap. Tidak terima kemarin. Siapa lagi? Yang sebelumnya, Gracia Pelo juga demikian, menistakan hadis Rasulullah, merendahkan Rasulullah, merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah, ditangkap. Tidak terima, ya mereka melakukan penistaan. Siapa lagi? Anak Batak kemarin, juga demikian. Ya, melakukan hal yang sama. Sehingga itu terjadi, ya penangkapan. Tidak terima, cobalah dicermati konten-konten yang mereka buat, konten-konten yang mereka tampilkan. Semuanya isinya hujatan, semuanya isinya fitnah, semuanya isinya penistaan, hoax, pembohongan. Begitu giliran ditangkap, tidak terima. Nah, ini yang terjadi. Jadi tidak salah kalau pendeta Henritan mengatakan, apa dikira mereka itu menyebarkan Kristen, pret, katanya kan begitu tadi. Ya, kadang kalau mendengar apa yang dibicarakan oleh pendeta Henritan ini, benar juga, ada benarnya, memang benar gitu loh. Saifuddin Ibrahim, Wak Labu, Wak Labu, Rudi Johannes maksudnya ya, Anak Batak, KC, ya, Paul Zong, ya semuanya memang penista-penista gitu, pembohong, hanya sekadar menghujat dan memfitnah. Nah inilah yang terjadi. Itu Paul Zong sama Saifuddin Ibrahim itu, kalau di dalam channelnya Bamtri itu, kalau dia mengatakan itu Saifuddin itu bukan Saifuddin Ibrahim, tapi Saifuddin Birahim. Karena enak saja nggak memberi gelar dan nama yang sesuka hatinya. Jadi saudara, ya itulah, ini masih kayaknya beberapa hari ke depan ini masih hangat dibicarakan tentang tentang pendeta Yusuf Manobulu ini. Hal-hal yang menarik memang masih banyak terdapat di dalam berita-berita yang menyampaikan tentang pendeta Yusuf Manobulu. Salah satunya tadi itu yang disampaikan oleh pendeta Henritan. Di akhir ini kita dihibur ini saudara oleh pendeta Henritan dengan lagunya yang cukup menarik, nyentrik dan energik. Kita dengarkan sama-sama lagu yang yang dikarang oleh pendeta Henritan ini, yang dipersembahkan khusus kepada pendeta Yusuf Manobulu. Berikut lagunya saudara sebagai hiburan kita hari ini. Manuk berbulu, jago setting tipu-tipu, bikin tayangan, murtadin nodong-nodong, sekarang di penjara, kagak ada kapoknya, janda bahenol, disulap jadi idol. Manuk berbulu, jago setting tipu-tipu, bikin tayangan, murtadin odong-odong, sekarang di penjara, bandel gak ada kapoknya, janda bahenol, disulap jadi idol.
Nah rasain nasibmu kini, sudah dinasehati malah tinggi hati. Nah rasain sekarang di penjara, hukuman berat menanti di depan mata. Nah rasain nasibmu kini, sudah dinasehati malah tinggi hati. Nah rasain sekarang di penjara, hukuman berat menanti depan mata. Hukuman berat menanti depan mata. Nah rasain. Ya, semoga saja terhibur dengan apa yang dinyanyikan, yang dilakukan oleh pendeta Henry Tan ini. Memang luar biasa pendeta Henry Tan ini. Banyak lagu-lagu yang dia ciptakan, ya kemarin berkaitan tentang Trinitas, Tritunggal itu yang tidak Alkitabiah katanya. Kemudian ada lagu tentang Saifuddin Ibrahim dan lain-lain. Menarik, ini pendeta satu ini energik, menarik. Dalam menciptakan lagu-lagu dia begitu nalarnya bagus untuk berjalan tentang hal-hal yang demikian. Semoga terhibur dan semoga ini bermanfaat juga bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.